Halo, selamat pagi. Teman-teman, saya akan membagikan materi untuk bahan diskusi kita ya. Jadi, saya akan share screen ya. Saya akan share screen. Ini, bentar ya. Oke. Oke. Ya. Jadi kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan landasan teologis pendampingan dan konseling pastoral. Atau kira-kira bagaimana pendampingan dan konseling pastoral itu dibangun berdasarkan rumusan-rumusan teologi dan dasar Alkitabiahnya. Ya. Ini beberapa buku yang dapat menjadi eh, acuan kita ya. Jadi teman-teman bisa membaca buku ini ya. Ada bukunya Clienable ini ada terjemahan bahasa Indonesianya, Basic Type of Pastoral Care and Counseling ya. Kemudian teman-teman bisa coba coba bisa baca pula di Clienable Wellbeing a Personal Plan for Exploring and Enriching the Seven Dimension of Life. Teman-teman bisa baca pula bukunya Bracer Pastoral Care in the Church. Bisa baca William V. Arnold di Introduction to Pastoral Care ya. Ini beberapa rujukan yang bisa kita pakai untuk materi diskusi kita ya. Oke. Sekarang bagaimana berteologi dalam pendampingan dan konseling pastoral ya. Nerger mengidentifikasi tiga fungsi utama teologi pastoral dalam pelayanan, pendampingan, dan konseling pastoral. Yang pertama, teologi pastoral sebagai sumber komitmen dalam operasional ya. Jadi teologi pastoral sebagai komitmen operasional terhadap pelayanan, pendampingan, dan konseling. Yang berikutnya, ia menjadi lensa penilaian bagi konselor ya. Ini akan memandu beragam praktik konseling yang ada ya. Sekaligus membantu mengungkapkan dimensi spiritual dalam persoalan-persoalan konseling. Yang ketiga, teman-teman bisa lihat bahwa teologi pastoral itu dapat bertindak sebagai sumber yang menghasilkan eh, refleksi-refleksi teologis ya. Oke. Itu yang berikutnya perlu disampaikan bahwa teologi itu menerangi, memberi informasi, mengoreksi, dan sekaligus membimbing praktik konseling. Ya, jadi teologi itu menerangi, memberi informasi, mengoreksi, membimbing pelayanannya. Sebaliknya, pelayanan konseling menghidupkan kebenaran Alkitab dalam praktik konseling. Ya, jadi teologi itu spiritnya, pelayanan konseling itu actionnya. Teologi itu ortodoksinya, pelayanan konseling itu ortopraksisnya. Ya, dan kebenaran tersebut akan diterangi, diuji dalam perjuangan manusia serta seluruh pergumulannya. Ya. Oke, yang berikutnya tradisi-tradisi ditantang dan ditafsirkan kembali ketika tradisi tersebut menghadapi beragam pengalaman manusia dengan banyak kekasan yang unik. Pelayanan pendampingan pastoral ini menjadi metode untuk melakukan metode untuk berteologi, gitu ya. Oke, ini yang menjadi beberapa alasan terkait dengan
bagaimana kemudian mengintegrasikan teologi dan pelayanan, pendampingan, konseling pastoral. Oke, bagaimana dengan akar dan sumber Alkitab dalam pelayanan, pendampingan, dan konseling pastoral? Ada beberapa alasan mengapa kemudian ini perlu diintegrasikan, ya. Yang pertama bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menjadi sumber utama dalam tradisi spiritual. Semuanya berfokuskan di situ, gitu ya. Kemudian teologi yang berdasarkan Alkitabiah itu memberikan fokus komitmen dan sekaligus memberikan otoritas bagi pendampingan dan konseling pastoral. Jadi konseling, pastoral, konselor itu dipanggil misalnya, itu kan memberikan otoritas. Oh iya, saya terpanggil untuk menjadi seorang konselor. Ya, itu otoritas, memberikan fokus komitmen. Yang berikutnya adalah memberikan ruang dialog gitu ya. Jadi bagaimana praktik yang terjadi dalam pelayanan konseling dengan sumber-sumber biblis, sumber-sumber teologi di situ yang ada. Yang berikutnya bahwa kisah-kisah Alkitab itu dapat menjadi sumber kebenaran yang kreatif, bisa menjadi sumber refleksi bagi pelayanan, pendampingan, dan konseling. Ya. Oke, dan sekaligus bahwa Alkitab tentunya bisa mengkritik, mengoreksi, melengkapi, memperkaya praktiknya. Ya, jangan-jangan kita salah tuh melakukan pendampingannya, jangan-jangan perlu diperbaiki terkait dengan proses konselingnya, begitu ya. Oke, di buku Kleinebel, ya teman-teman bisa cek di sana ada beberapa tema Alkitabiah yang bisa kita kembangkan dalam pelayanan pendampingan dan konseling pastoral, ya. Yang pertama kita bisa lihat misalnya Yesus Kristus dipandang sebagai role model dalam pelayanan pengutuhan spiritual, dalam pelayanan konseling, ya. Kenapa? Yesus tidak hanya dipercaya sebagai guru kebenaran dan penyembuh yang memberdayakan, tetapi juga sekaligus ia benar-benar menjalani kehidupan dalam kepenuhannya. Ia benar-benar sekaligus melakukan semuanya, ya. Dan kita bisa berkaca kepada apa yang sudah dilayankan oleh Yesus, ya. Misalnya ketika seorang berjumpa dengan Yesus, mereka merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, ya mereka mendapatkan pemenuhan dari fungsi-fungsi konseling pastoral misalnya, ya, mendapatkan layanan healing, mendapatkan layanan sustaining, mendapatkan layanan guiding, termasuk mendapatkan layanan reconciling, termasuk mungkin juga mendapatkan layanan pembebasan, gitu ya, pengutuhan, perawatan atau pengasuhan, gitu ya. Oke, yang berikutnya bahwa penyembuhan holistik itu merupakan dimensi fundamental dari agama. Coba kalau kita lihat teks-teks Alkitab kita, ya teman-teman sekalian bisa mencoba melihat bahwa bagaimana kemudian layanan-layanan yang dilakukan oleh Yesus, ya dalam cerita-cerita Perjanjian Baru, apa yang ia lakukan itu tidak hanya memberikan pertolongan secara fisik, tetapi ia juga memberikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spiritual, mental, sosial. Bagaimana kemudian misalnya Sakeus dapat diperbarui hidupnya dan membangun relasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, padahal sebelumnya ia mengalami keterasingan dari komunitasnya misalnya. Nah, itu mengatakan bahwa penyembuhan holistik itu merupakan dimensi fundamental dari pelayanan agama dan itu bisa menjadi sumber dalam pelayanan konseling kita, ya. Yang berikutnya bahwa penyembuhan dan keselamatan itu adalah dua hal yang saling bergantung dan saling melengkapi, ya. Bagaimana kemudian praktik-praktik pelayanan konseling pastoral itu menjadi bagian dari upaya keselamatan jiwa. Bagaimana menjadi jalan keselamatan supaya masyarakat merasa bahwa mereka dapat ditolong, mereka dapat dibantu, mereka dapat keluar dari segala beban persoalan yang ia alami, dan dengan begitu mereka merasakan disitulah mereka diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan, gitu ya.
Yang berikutnya yang perlu kita pahami bahwa setiap orang itu mempunyai kapasitas untuk menjalani kehidupannya itu secara jauh lebih baik dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan mengembangkan talenta dan karunia itu. Setiap orang punya karunia itu, setiap orang punya kelebihan itu, dan setiap orang punya kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Ya, yang berikutnya yang kelima, teman-teman bisa lihat bahwa untuk menjadi seorang konselor yang baik, ya, yang efektif, itu diperlukan kemampuan untuk menghadapi persoalan yang sudah terjadi pada dirinya sendiri. Mungkin ia pernah mengalami violence, pernah mengalami brokenness, pernah mengalami destructiveness, pernah mengalami sinfulness misalnya. Ya, tetapi kemudian ketika mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan itu, saya rasa itu menjadi pengalaman yang baik, gitu ya, untuk ia menjadi seorang konselor, gitu ya. Dan itu mengapa kemudian ada ungkapan bahwa untuk menjadi seorang konselor yang baik, ya mesti menjadi seorang konselor yang baik pula, gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang keenam, ya, bahwa pelayanan itu butuh perjuangan, ya, butuh kesengajaan, keseriusan, butuh planning, gitu ya, kerja keras, disiplin, pengorbanan, ya. Ini diperlukan untuk mengaktualisasikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi pelayanan konseling pastoral butuh, ya, perjuangan, keteraturan, kerja keras, disiplin, ya. Oke, yang berikutnya, yang ketujuh, keutuhan adalah perjalanan pertumbuhan seumur hidup. Ya, jadi em, keutuhan itu adalah perjalanan yang terus-menerus, ya, dan itu berarti seperti yang digambarkan oleh pemazmur yang menggambarkan pertumbuhan orang baik itu sama seperti pohon, gitu ya, yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu. Itu kan sebuah perjuangan, perjalanan seumur hidupnya, ya. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Yesus yang memberikan perumpamaan tentang pertumbuhan ragi dalam adonan misalnya, ya. Petani yang menabur benih, ya, pertumbuhan yang luar biasa pada biji sawi itu menggambarkan perjalanan pertumbuhan seumur hidup, ya. Yang kedelapan adalah manusia harus berpartisipasi dalam memahami dan menghidupi panggilan Tuhan, gitu ya. Jadi pelayanan konseling itu sebetulnya adalah partisipasi kita terhadap apa yang eh, Tuhan amanatkan kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi seorang konselor misalnya, ya. Dan itu berarti kita berorientasi kepada apa yang menuntun penghayatan iman kita, gitu. Oke. Em, kita lihat selanjutnya bagaimana dimensi keutuhan dalam pendampingan dan konseling pastoral, ya. Di bukunya Kleinebel yang berjudul Well-Being, A Personal Plan for Exploring and Tracing the Seven Dimension of Life, ya. Teman-teman bisa baca di situ, ya. Eh, kita akan menemukan bahwa ada 7 dimensi, ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam pelayanan konseling, ya, terkait dengan keutuhan jiwa, terkait dengan kepribadian dan pikiran, ya, terkait dengan kebutuhan tubuh fisik, ya, bahwa konseling juga memberikan perhatian kepada keutuhan dalam relasi. Relasi tidak hanya dengan relasi dirinya sendiri, relasi dengan lingkungan, relasi dengan keluarga, suami istri, orang tua anak, tetapi juga bagaimana kemudian ia membawa keutuhan di dunia kerja, gitu ya, di relasi dengan masyarakat, termasuk juga adalah serasa penting bagi para konselor untuk ada dalam merawat dirinya sendiri, ya, berada dalam tawa kegembiraan, ya, dan kehidupan kesehariannya. Dan termasuk pula ada dimensi keutuhan yang berhubungan dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Bagaimana seseorang bisa nyaman, bisa berdamai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian kita bisa belajar dari apa yang dituliskan oleh Brewster di buku Pastoral Care in the Church. Ada beberapa motif dalam pelayanan konseling pastoral, ya.
Ada tiga motif paling tidak yang kemudian ia sampaikan. Yang pertama adalah motif seven discipleship. Ya, jadi ini motif pemuritan sebagai seorang hamba gitu ya. Jadi setiap orang itu dipanggil untuk mentaati tuannya, mentaati Tuhan, dan kemudian setiap kita itu disebut sebagai hamba, disebut sebagai sahabatnya, dan sebagai hamba, sebagai sahabat kita melanjutkan tugas-tugas sebagai pengikut Yesus seperti tugas-tugas yang pernah dilayankan oleh Yesus di masa hidupnya. Ya, jadi hubungan erat pelayanan pastoral dan pemuritan itu adalah melanjutkan karya penebusan yang sudah dilayankan oleh Yesus. Ya, disitulah motif pemuritannya. Ya, disitulah motif pemuritan sebagai seorang hamba di sana. Ya, artinya setiap seorang konselor itu punya amanat agung melanjutkan karya penebusan. Apa hubungan tema pemuritan dengan pemuritan hamba dengan pelayanan pastoral? Pelayanan pastoral harus dilihat dalam konteks misi penebusan gereja. Ya, karena di situ kemudian gereja mesti dipanggil untuk menjalankan fungsi-fungsi pastoral oleh Jack and Clegg misalnya. Kita bisa mengembangkan fungsi-fungsi pastoral yang ditambahkan oleh Kleinebel, Van Beek misalnya. Situ ya. Eh, Kemudian yang berikutnya adalah panggilan dasar pendeta, konselor terkait dengan pelayanan pemuritan Kristus itu sendiri. Ya, jadi disitulah kita dipanggil sebagai seorang gembala untuk mengembalakan eh, murid-murid, untuk mengembalakan jemaat, gitu ya. Oke, sebagai pokok anggur, ya. Ya, yang berikutnya adalah motif shepherding as caregiving, ya. Bagaimana kita melayankan motif pelayanan itu sebagai bagian dari panggilan kepedulian, ya, panggilan dari konseling kita. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, itu sebetulnya kita sedang melayankan layanan-layanan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi konseling pastoral, ya. Oke, misalnya, pemazmur memandang Tuhan sebagai gembala agung, memulihkan jiwa orang yang putus asa, memimpin umat ke jalan yang baik, melindungi mereka dari yang jahat, menyediakan pemeliharaan bagi tubuh, bagi roh dalam kebaikan kekekalan Tuhan. Misalnya di Mazmur 23, teman-teman bisa cek di sana. Di Perjanjian Baru teman-teman bisa lihat gembala dikaitkan dengan sejarah dan nubuatan dalam PL. Demikian pula Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-domba itu dengan nama-namanya. Dan itu kan bagian dari penggembalaan, ya. Bagian dari pelayanan konseling, bagian yang kemudian perlu dilayankan, ya, sebagai motif panggilan pendampingan dan konseling di jemaat. Yang berikutnya adalah motif of share ministry. Ini menjadi penting ya supaya pelayanan pastoral ini dipahami bukan hanya tugas pendeta gitu ya, tetapi pelayanan konseling ini bagaimana setiap orang bisa saling mengkonselingi, saling menopang, saling membangun. Ini tugas dari seluruh keluarga Kristen. Tugas dari seluruh keluarga gereja, tugas dari seluruh siapapun yang dipanggil oleh Tuhan, di mana beban individu ditanggung oleh kelompok dan begitu sebaliknya. Ya, jadi persoalan-persoalan yang terjadi secara individual itu kemudian menjadi perhatian bersama sebagai sebuah gereja. Dan disitulah kemudian kita bisa menghadirkan sebuah komunitas, ya, gereja sebagai komunitas konseling misalnya, gitu ya. Jadi motif berbagi pelayanan. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Paulus di kitab Roma, ya. Paulus mengungkapkan gagasan perihal tanggung jawab sebagai keluarga. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita ini adalah ahli warisnya. Dan disitulah kemudian setiap keluarga Kristen menanggung beban bersama, ya, untuk melayankan layanan-layanan pendampingan dan konseling, ya. Oke,
Pelayanan di gereja juga berlaku untuk dunia. Jadi pelayanan ini tidak hanya berlaku untuk lingkungan gereja internal, tetapi kita juga tentu mempunyai tugas tanggung jawab yang sama terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan hak asasi, terkait dengan kebebasan beragama misalnya, terkait dengan kedamaian dunia, terkait dengan tatanan sosial yang adil, gitu ya. Dan bagaimana kemudian komunitas Kristen dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dapat menjadi berkat bagi komunitas yang ada di luarnya. Nah, kita juga bisa menggunakan sumber teologi yang dirumuskan oleh William V. Arnold dalam Introduction to Pastoral Care. Ia menyampaikan bahwa ada paling tidak 3 sumber teologi yang mendasari layanan konseling pastoral. Yang pertama adalah dasar pertobatan. Dia mau mengatakan bahwa pertobatan bukanlah stereotip rasa bersalah, ya, tetapi juga adalah realisasi pengakuan atas kondisi dan tindakan tertentu. Jadi tanpa ada pengakuan, pasti kemudian konseling tidak akan dapat berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian pertobatan itu juga merupakan ekspresi penyesalan yang tulus, kesediaan untuk bertanggung jawab atas apapun yang telah dilakukan, juga keputusan untuk berubah. Nah, kalau kita melihat ini dalam pikiran misalnya apa Kabler-Ross misalnya, ya, itu mau mengatakan bahwa bagaimana kemudian pertobatan ini memberikan arah, memberikan langkah dari Daniel angry gitu ya, kemudian bargaining, the present sampai dengan acceptance ya, sampai dengan penerimaan ya, ada di situ sebuah keputusan yang berubah gitu ya. Oke, yang berikutnya, ya oke, pertobatan adalah sumber daya penting dalam pelayanan pastoral yang merupakan proses yang mengarah pada kebebasan dan pembaruan. Pertobatan adalah ungkapan kekhawatiran yang dapat membantu mengevaluasi diri, mengevaluasi dengan hati-hati dan memastikan konsekuensi yang dapat ditanggung atau diterima. Yang berikutnya adalah doa. Bahwa penggunaan doa dalam pelayanan pendampingan dan konseling pastoral pasti memang kemudian ada beberapa orang yang ada yang mengatakan oke, konseling boleh berdoa, ada yang mengatakan konseling sebaiknya tidak berdoa gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan pendampingan konseling di jemaat, warga jemaat sangat rindu untuk kemudian para pendeta, para konselor itu juga membawakan mereka dalam doa ya supaya mereka dikuatkan di situ. Tetapi yang mau saya katakan adalah doa ini menjadi penting untuk kemudian mendasari pelayanan kita. Kadang-kadang eh, ada faktor X begitu ya dalam konteks pelayanan konseling ya yang sudah kita persiapkan dengan misalnya dengan sangat terbatas, tetapi ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ya, atau sebaliknya ada kendala-kendala yang lain gitu. Tetapi paling tidak kemudian doa mengafirmasi baik konselor pun konseli untuk berada dalam satu keyakinan, satu pengharapan begitu ya. Dan di situ kemudian doa bisa paling tidak memberikan pengharapan baru gitu ya, penguatan bagi konseli dan tentunya bagi proses konseling yang ada. Yang berikutnya adalah pengharapan. Ya, Arnold menyampaikan bahwa pengharapan memiliki makna penting dalam teologi Kristen. Ya, bagaimana kemudian seseorang bisa yakin, ya, memiliki keyakinan untuk hidup dalam kepercayaan akan janji Tuhan, begitu kan? Dan bahwa kemudian janji Tuhan itu pasti tidak akan pernah gagal, ya. Dan pertobatan, doa dan pengharapan ini membawa asa gitu ya bagi pelayanan konseling. Kenapa? Karena harapan ini akan memberikan akan memberikan penguatan ya, memberikan pengalaman bagi konseling ya, bagi proses konseling itu ya. Dengan harapan itu berarti kita merasakan memang ada keterbatasan ya, ada keberdosaan sebagai warga jemaat, sebagai warga gereja, sebagai masyarakat. Dan dalam proses konseling mungkin ada keterbatasan yang terjadi di sana. Dan berharap kemudian pengharapan ini menuntun kita memberikan kekuatan sumber daya ya kasih karunia untuk menuntun kita dengan rasa komitmen
yang baik gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan dasar teologis ya atau isu-isu teologi dan dasar Alkitab yang mendasari pelayanan, pendampingan dan konseling kita ya. Teman-teman dapat memberikan tanggapan, dapat memberikan pertanyaan, silakan nanti dituliskan di kolom chat ya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, teman-teman mesti subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.